Di sini kita bisa cek pada bagian registrasi akun. Di sini ada tulisan daftar sebagai peserta PPG Prajabatan. Di sini sudah ada tulisan yaitu segera dibuka. Ketika kita cek PPG Prajabatan simpkp.id, maka ada informasi terkait tentang pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2022. Yang mana untuk daftar asesor ini sudah berakhir jadwalnya. Kemudian sementara itu untuk jadwal sebagai mendaftar sebagai peserta di sini akan segera dibuka. Untuk mendapatkan informasi tentang PPG Prajabatan tahun 2022, kita bisa berkunjung ke portalnya yaitu ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah kita berhasil masuk, kita klik tab bagian Prajabatan. Di sini kita mendapatkan segala informasi terkait tentang penyelenggaraan PPG Prajabatan. Yang mana untuk saat ini adalah dalam tahap Dirjen GTK sudah melaksanakan koordinasi tentang program PPG dengan Ditjen Dikji. Lantas dalam pelaksanaan PPG Prajabatan model baru nanti, kira-kira siapa saja yang akan menjadi pesertanya, bagaimana skemanya, bagaimana tahapannya, berapa kuotanya, dan berapa lama pendidikannya, serta kira-kira kapan dibuka pendaftarannya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, coba kita cek kembali terkait tentang tampilan slide PPG Prajabatan model baru yang nanti akan diterapkan di tahun 2022 ini. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa untuk pendidikan profesi guru prajabatan ini dilakukan sesudah proses rekrutmen ASN sebagai bagian pendidikan dari CASN. Yang mana untuk proses rekrutmen CASN sendiri ini adalah dimulai dari perencanaan kebutuhan guru, kemudian dilakukan pengajuan formasi oleh Pemda. Selanjutnya di sini adalah merupakan tahap awal dalam penyelenggaraan ya untuk rekrutmen CASN. Kemudian setelah pengajuan formasi, persetujuan formasi guru, kemudian diadakan seleksi ASN, kemudian pengangkatan dan penempatan guru. Nah, setelah selesai dari proses rekrutmen guru ASN, maka di sini dilakukan yaitu pendidikan profesi guru atau pendidikan calon ASN yang dilakukan oleh Ditjen GTK dengan LPTK. Jika sudah selesai, maka nanti akan diberikan penugasan ASN guru ya, sesuai dengan penempatannya. Jadi inilah untuk kategori peserta yang pertama, itu adalah setelah teman-teman di sini lolos ASN, maka nanti langsung bisa mengikuti pendidikan profesi guru prajabatan ya. Termasuk teman-teman yang lulus P3K, ini kan diminta untuk melakukan update data di SIM PKB-nya. Yang mana dilakukannya itu adalah melalui aplikasi Dapodik. Nah, untuk perintah tersebut itu teman-teman bisa cek ketika teman-teman login ke info GTK. Nah, kemudian untuk yang kedua, nah untuk PPG Prajabatan ini nanti ini juga untuk sekolah swasta teman-teman. Untuk sekolah swasta, nah pendidikan profesi guru prajabatan dapat dilakukan dengan biaya mandiri atau biaya dari yayasan sebagai bagian dari proses perekrutannya. Jadi untuk yang pertama, untuk yang PPG biaya mandiri, nah di sini adalah dimulai dari seleksi masuk PPG, itulah dari Ditjen GTK, kemudian mengikuti pendidikan profesi guru, itu adalah dilakukan oleh Ditjen GTK dengan LPTK, kemudian seleksi rekrutmen guru ini oleh sekolah swasta, dan juga langsung penugasan guru ini adalah oleh sekolah swasta. Kemudian PPG biaya yayasan, mulai dari perencanaan kebutuhan guru oleh sekolah swasta, seleksi rekrutmen guru sekolah swasta, seleksi masuk PPG oleh Ditjen GTK, pendidikan profesi guru oleh Ditjen GTK dengan LPTK, kemudian penugasan guru oleh sekolah swasta. Untuk PPG Prajabatan model baru nanti ini adalah berbasis sekolah, terintegrasi dengan proses induksi khususnya untuk sekolah negeri dan sekolah swasta dengan skema biayaan dari yayasan. Kemudian efektif dan efisien, PPG dilaksanakan berdasarkan kebutuhan guru. PPG dan induksi itu terintegrasi, peserta PPG sudah langsung mengenal sekolah tempat ia akan memulai karir. Jika nanti untuk lulusan PPG ini bisa langsung bekerja ya, ini memperkuat sinergi pemangku kepentingan. Ya benar, di sini kita bisa melihat pada pembenahan tata kelola dan jenjang karir guru di Indonesia. Untuk rekrutmen guru ASN P3K ini digunakan untuk mengisi formasi hingga 2021 itu 1 juta formasi. Mulai sebagai guru ASN P3K mengisi level guru pertama yaitu dengan golongan 9 ya. Sudah bertugas jika ada formasi dan memenuhi syarat,
apabila ada pendaftaran CPNS, maka teman-teman dari guru P3K ini masih bisa melakukan pendaftaran. Dan jika lulus, dapat memilih jalur karir sebagai guru atau kepemimpinan di sekolah. Sementara itu untuk PPG Prajabatan digunakan untuk mengisi formasi guru yang pensiun mulai tahun 2022 nanti dan langsung tersertifikasi. Mulai sebagai guru ASN P3K mengisi level guru pertama, selanjutnya akan ikut seleksi ASN PNS, dan jika lulus dapat memilih jalur karir sebagai guru atau kepemimpinan di sekolah. Dengan melihat tabel ini kita bisa mengetahui tentang kekurangan guru dengan memperhitungkan pensiun dalam 5 tahun ke depan. Dan di sini peran penting bagi teman-teman yang nanti untuk ikut PPG Prajabatan model baru ya. Selanjutnya jika dilihat dari rancangan tahapan PPG Prajabatan model baru tahun 2022 sebagai peserta, di sini dimulai dari calon mahasiswa lulusan S1 atau D4 yaitu pendidikan maupun non pendidikan. Maka di sini bisa melakukan seleksi dan pendaftaran. Jika sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka di sini teman-teman bisa update yaitu dari pas foto terbaru, scan KTP, scan ijazah dan transkrip nilai, kemudian mengunggah CV. Maka teman-teman jika di sini lulus tes awal ya, nah, lulus tes tahap awal, yang mana di sini ada tes penguasaan konten, pedagogi, kemudian tes kemampuan dasar, literasi dan numerasi. Kemudian teman-teman lulus tes tahap akhir, yang mana tesnya adalah tes psikologi dan juga wawancara. Selanjutnya teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan di LPTK dan lokasi PPL. Kemudian dilakukan penetapan peserta. Selanjutnya mahasiswa PPG ini melakukan lapor diri. Untuk pelaksanaan PPG sendiri, di sini ada mata kuliah inti sebanyak 18 SKS, mata kuliah selektif ada 4 SKS, mata kuliah efektif 4 SKS, kemudian untuk PPL ini adalah 18 SKS. Sementara pendidikan profesi guru berbasis portfolio digital 1 SKS dan juga ujian akhir. Ya, mana di sini untuk seleksi ini dilakukan untuk memperoleh profil lulusan yang berkualitas. Proses seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sementara itu untuk hasil seleksi digunakan sebagai asesmen awal atau baseline pengembangan diri guru. Sementara itu untuk dasar sasaran PPG Prajabatan tahun 2022 model baru digunakan untuk memenuhi yaitu kekurangan guru diperoleh dari data guru yang pensiun per provinsi. Sementara itu untuk kuota PPG Prajabatan dan juga dalam jabatan, ya mana di sini kalau misalkan kita cek untuk jenjang PPG Prajabatan model baru itu nanti pelaksanaannya dilakukan selama 2 semester atau 1 tahun. Dengan kuotanya ini adalah ada 40.000 peserta teman-teman. Nah, ada 40.000 peserta. Sementara itu untuk jumlah calon peserta ini diperhitungkan ada 45.590 dan data ini belum diupdate ya untuk data tahun 2022. Sementara itu untuk timeline pelaksanaan PPG Prajabatan model baru dapat kita lihat pada tabel berikut. Ya, berada di sini untuk PPG Prajabatan model baru ini untuk TMT yaitu 2020 sampai 2022 dengan kuota 40.000 peserta. Ini diselenggarakan yaitu mulai pada bulan Agustus sampai selesai. Lantas kira-kira nanti kapan dibuka pendaftaran untuk PPG Prajabatan? Untuk memantau informasinya, teman-teman bisa sering-sering berkunjung ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kalian bisa klik enter. Nah, berikutnya di sini teman-teman bisa cek klik pada bagian Prajabatan. Maka di sini akan ditampilkan segala informasi terkait tentang jadwal penyelenggaraan PPG Prajabatan serta mekanismenya. Nah, di sini teman-teman, namun sampai saat ini di sini belum ada informasi terkait tentang rekrutmen. Kita pantau saja. Ketika kita masuk ke GTK belajar kemdikbud.go.id, kemudian kita pilih pada bagian PPG Prajabatan yang berlabel baru. Di sini kita bisa cek pada bagian registrasi akun. Di sini ada tulisan daftar sebagai peserta PPG Prajabatan. Di sini sudah ada tulisan yaitu segera dibuka. Namun untuk jadwal pendaftaran ini belum dimulai. Jadi kapan untuk pendaftarannya kita pantau bersama-sama ya.